Aku rela menikahi seorang nenek-nenek kaya demi hartanya, tapi saat malam pertama, hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari desa kecil yang dikelilingi sawah hijau. Namun, bagi Ari, pemandangan pagi itu tak lebih dari latar belakang suram yang menemani pikirannya yang kacau. Ia duduk di tepi kolam ikan di halaman rumahnya, memandangi air yang tenang sambil mencoba meredakan beban berat di dadanya. Di dalam rumah, suara batuk keras terdengar. Ayahnya, Pak Darto, sudah seminggu terbaring lemah di tempat tidur. Penyakit paru-paru yang dideritanya membuat tubuhnya semakin kurus, sedangkan ibunya, Bu Santi, terlihat semakin letih setiap hari. Mereka adalah keluarga biasa, tidak kaya, tapi juga tidak pernah seputus asa ini. Semua berubah ketika utang-utang mulai menumpuk. Biaya pengobatan ayahnya yang mahal, dan tanah mereka yang menjadi jaminan kepada Nenek Surati membuat keluarga Ari berada di ambang kehancuran. Kita harus menjual rumah ini jika tidak ada uang lagi, kata Bu Santi dengan suara serak kemarin malam. Matanya berkaca-kaca saat ia menatap Ari. Aku tahu ini sulit untukmu, Nak, tapi kita tidak punya pilihan. Ari menggenggam erat cangkir teh hangat di tangannya. Ia tahu apa yang akan datang. Beberapa hari lalu, Nenek Surati, pemilik tanah tempat rumah mereka berdiri, datang berkunjung. Wanita tua itu membawa proposal yang tak terduga dan juga tak bisa diterima dengan mudah oleh siapapun. Aku akan membebaskan keluargamu dari semua utang, katanya dengan nada dingin namun pasti. Tapi dengan satu syarat, kamu harus menikah denganku. Ari hampir tersedak tehnya saat mendengar permintaan itu. Menikahi wanita yang usianya 2 kali lipat dari dirinya? Itu bukan hanya mustahil, tapi juga terasa seperti hukuman. Namun ketika ia melihat kondisi keluarganya, ayahnya yang terbaring sakit, ibunya yang semakin lelah, dan adiknya yang masih kecil, ia sadar bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Nenek Surati bukan orang yang mudah didekati. Wanita berusia 60 tahun itu dikenal sebagai janda kaya raya yang memiliki banyak tanah di desa. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup sendiri di rumah besar yang megah, dikelilingi oleh pembantu-pembantunya. Warga desa sering bergosip tentang kehidupan pribadinya, bahwa ia kesepian, bahwa ia ingin memiliki pendamping hidup, tetapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di pikirannya. Ketika ia pertama kali mengajukan proposal kepada Ari, ia tidak memberikan alasan spesifik. Hanya saja, tatapan matanya yang tajam dan nada bicaranya yang dingin membuat Ari merasa bahwa ini bukan sekadar keinginan untuk memiliki suami. Ada sesuatu yang lebih dalam, mungkin rasa haus akan kendali, atau mungkin keinginan untuk memperpanjang warisan keluarganya. Aku tidak butuh cinta, katanya suatu sore ketika mereka bertemu di ruang tamu rumah Ari. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendampingiku di masa tuaku, dan kamu, Ari, adalah pilihan yang sempurna. Ari menundukkan kepala, berusaha menahan amarah dan frustrasinya. Bagaimana bisa wanita ini begitu dingin? Bagaimana bisa ia memperlakukan pernikahan seperti transaksi bisnis? Namun, ketika ia melihat wajah lelah ibunya dan mendengar batuk parah ayahnya dari kamar sebelah, ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Ini bukan tentang dia. Ini tentang keluarganya. Malam itu, Ari duduk di depan meja kayu tua di kamarnya, menatap kertas kontrak yang diberikan Nenek Surati. Di atasnya tertulis syarat-syarat pernikahan mereka. Semua detail tentang bagaimana utang keluarganya akan dilunasi, dan apa yang diharapkan dari Ari sebagai suami. Ia memegang pena di tangannya, ragu-ragu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah ia akan bisa bertahan hidup bersama wanita yang bahkan tidak ia cintai? Dan yang paling penting, apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan sejati? Namun, ketika ia mendengar langkah kaki pelan ibunya mendekati kamarnya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menandatangani kontrak itu. Esok harinya, kabar pernikahan Ari dan Nenek Surati tersebar ke seluruh desa. Warga bergosip, ada yang kasihan, ada yang iri,
dan ada yang hanya menggelengkan kepala. Tapi bagi Ari, dunianya telah berubah selamanya. Ia tahu bahwa ia telah memilih kewajiban daripada cinta. Namun, di balik semua itu, ia berharap bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk mendapatkan keduanya. Pernikahan itu dijadwalkan sebulan lagi. Selama waktu itu, Ari mencoba mempersiapkan dirinya secara mental, meskipun hatinya terasa semakin kosong setiap hari. Ia tahu bahwa kehidupan barunya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Setidaknya, tidak sampai ia menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari jeratan ini. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, ada satu hal yang belum ia ketahui, bahwa takdir sedang mempersiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan dengan seorang gadis muda bernama Siska, yang akan membawanya pada cinta sejati dan konflik yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sebulan setelah pernikahannya dengan Nenek Surati, kehidupan Ari berubah drastis. Ia kini tinggal di rumah besar milik Surati, dikelilingi oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun materi melimpah, hatinya terasa semakin kosong. Setiap hari ia harus menghadapi tatapan dingin Surati, dan sikap posesifnya yang membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Suatu pagi, Ari memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di desa. Ia ingin melarikan diri sejenak dari rutinitas yang menyesakan. Di sana, aroma rempah-rempah, suara tawar-menawar, dan keriuhan pedagang membuatnya merasa sedikit lebih bebas. Saat itulah ia pertama kali melihat Siska. Siska adalah seorang gadis muda berusia 20 tahun. Dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana dan senyum yang hangat. Ia sedang menjual bunga di sebuah lapak kecil. Ketika pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dalam tatapan matanya. Ari merasa seolah-olah ia telah menemukan oase di tengah padang pasir. "Mau beli bunga?" tanya Siska dengan nada ramah, menyadari bahwa Ari terus menatapnya. Ari tersadar dari lamunannya dan tersenyum tipis. "Iya, aku mau. Bisa kasih rekomendasi?" Siska tertawa kecil, lalu mulai menjelaskan tentang jenis-jenis bunga yang ia jual. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa terasa waktu berlalu. Ari merasa nyaman berbicara dengannya, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian, Ari kembali ke pasar dengan alasan ingin membeli bunga lagi. Kali ini, ia membawa buku catatan kecil yang sering ia gunakan untuk menulis pemikiran-pemikirannya. Ketika Siska melihatnya, ia berkomentar, "Kamu suka menulis?" "Hanya sekadar mencatat hal-hal penting," jawab Ari, sedikit ragu. "Kenapa? Apakah kamu juga suka menulis?" Siska tersenyum, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Ari penasaran. "Aku dulu suka menulis cerita pendek, tapi sekarang aku tidak punya banyak waktu untuk itu." Ada jeda singkat dalam percakapan mereka. Ari merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Siska, tetapi ia tidak ingin memaksakan. Sebagai gantinya, ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya, yang sedang berjuang, pernikahannya yang dipaksakan, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya terlihat sedih, seolah-olah ia mengerti apa yang Ari rasakan. "Aku juga pernah merasa seperti itu," katanya pelan. "Seperti hidup ini hanya memberikan pilihan-pilihan yang sulit." Namun, ketika Ari bertanya lebih lanjut tentang masa lalunya, Siska menghindar. "Maaf, aku belum siap bicara tentang itu," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi kalau kamu butuh teman untuk berbagi, aku di sini." Seiring waktu, Ari dan Siska semakin sering bertemu. Mereka biasanya bertemu di pasar atau di tepi sungai dekat desa, tempat mereka bisa berbicara tanpa takut diintip orang lain. Dalam percakapan-percakapan itu, Ari mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia merasa nyaman, bahkan bahagia saat bersama Siska. Namun, hubungan mereka tidak luput dari risiko. Suatu sore, ketika Ari sedang berjalan pulang dari pasar,
Ia melihat mobil nenek Surati melintas di jalan utama. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu bahwa jika Surati mengetahui tentang hubungannya dengan Siska, konsekuensinya akan sangat buruk. "Kita harus lebih hati-hati," kata Ari kepada Siska saat mereka bertemu di tepi sungai keesokan harinya. "Surati sangat posesif. Jika dia tahu tentang kita, dia bisa melakukan sesuatu yang buruk." Siska mengangguk, wajahnya tampak cemas. "Aku juga takut, tapi aku tidak bisa berhenti bertemu denganmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa bebas." Ari meraih tangan Siska, lalu menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Kita akan menemukan cara. Aku janji." Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin banyak rahasia yang muncul. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon rindang, Ari melihat bekas luka di pergelangan tangan Siska. Ia langsung bertanya, "Itu dari mana?" Siska menarik tangannya dengan cepat, lalu menutupi lukanya dengan kain. "Bukan apa-apa," katanya. Suaranya terdengar gugup. "Hanya kecelakaan kecil." Ari tidak yakin dengan jawaban itu, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Namun, kecurigaannya semakin besar ketika ia mulai memperhatikan bahwa Siska seringkali menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Bahkan, ketika Ari bertanya apakah ia punya saudara atau orang tua, Siska hanya menjawab dengan samar-samar. "Aku tidak dekat dengan keluargaku," katanya suatu hari. "Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup." Ari merasa ada sesuatu yang disembunyikan Siska, tetapi ia tidak tahu apa. Yang ia tahu adalah bahwa hubungan mereka semakin dalam, dan ia tidak bisa melepaskan perasaannya kepada Siska, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini membawa risiko besar. Hubungan Ari dan Siska menjadi semakin intens. Mereka mulai membicarakan impian mereka, tentang bagaimana mereka ingin melarikan diri dari kehidupan mereka yang penuh tekanan. Namun, di balik semua itu, ada misteri yang belum terpecahkan tentang identitas Siska dan masa lalunya. Ari mulai merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang belum ia ketahui. Tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ia rasakan bersama Siska. Meskipun hubungan mereka terlarang, ia merasa bahwa inilah cinta sejati yang selama ini ia cari. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu hari, ketika Ari sedang berjalan pulang dari pertemuannya dengan Siska, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di halaman rumah besar milik nenek Surati, ia melihat foto Siska terpajang di dinding ruang tamu. Foto itu adalah foto keluarga Surati dengan nama-nama anggota keluarga tertulis di bawahnya. Di bawah foto itu tertulis jelas, "Siska Surati, cucu tercinta." "Ini tidak mungkin," gumam Ari, suaranya terdengar serak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan. Mungkin ada kesalahan. Mungkin ada orang lain yang mirip dengan Siska. Tapi semakin lama ia menatap foto itu, semakin yakin ia bahwa gadis yang ia cintai adalah cucu dari wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Pikirannya mulai berputar-putar. Semua hal yang pernah Siska katakan tentang keluarganya kini terasa seperti teka-teki yang belum terselesaikan. Bagaimana mungkin ia tidak menyebutkan bahwa ia adalah cucu dari nenek Surati? Apakah ia tahu sejak awal siapa Ari? Apakah semua ini hanya bagian dari rencana licik? Ari merasakan amarah membara di dadanya. Ia ingin langsung menemui Siska dan menuntut penjelasan. Namun, ia juga takut. Takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatinya lebih jauh. Esok harinya, Ari bertemu Siska di tempat biasa mereka berkumpul, tepi sungai yang tenang. Saat ia melihat wajah Siska yang ceria, hatinya semakin terkoyak. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Namun, ketika Siska menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Ari, ia langsung bertanya, "Ada apa, Ari? Kamu terlihat berbeda." Ari menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Di layarnya, ia menunjukkan foto keluarga yang ia lihat kemarin. "Jelaskan ini," katanya dengan nada dingin. Siska membeku saat melihat foto itu. Wajahnya langsung pucat, dan matanya melebar karena kaget. Ia mencoba berbicara,
tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Kamu adalah cucunya. Lanjut. Ari, suaranya bergetar karena campuran emosi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membohongiku? Siska akhirnya menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin memberitahumu, katanya pelan. Tapi aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Bagaimana aku tidak membencimu? Balas Ari, suaranya meninggi. Kamu tahu siapa aku. Kamu tahu aku menikahi nenekmu. Kamu tahu semua yang telah kulakukan demi keluargaku. Siska mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kesedihan. Aku tahu, Ari. Itulah sebabnya aku kabur dari rumah. Aku tidak setuju dengan rencana nenekku. Aku tahu dia hanya menggunakanmu sebagai alat untuk memperpanjang warisan keluarganya. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam situasi ini. Ari terdiam. Kata-kata Siska membuatnya bingung. Jika benar Siska menentang rencana neneknya, lalu kenapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Siska mulai menjelaskan segalanya. Beberapa bulan sebelum Ari menikahi nenek Surati, Siska sudah mengetahui rencana neneknya. Surati ingin memastikan bahwa hartanya tetap ada dalam garis keluarga, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menikahi Ari, seseorang yang bisa dikontrol sepenuhnya. Ketika Siska mencoba membujuk neneknya untuk membatalkan rencana itu, Surati malah marah besar dan mengancam akan mengusirnya jika ia terus menentang. Maka aku memutuskan untuk kabur, kata Siska. Aku tidak bisa tinggal diam dan melihatmu terjebak dalam pernikahan yang tidak adil. Aku ingin membantumu, tapi aku juga takut. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan membenciku. Ari mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Ia tahu bahwa Siska bukanlah musuhnya. Namun, fakta bahwa ia adalah cucu dari Surati tetap saja sulit diterima. Ini berarti bahwa hubungan mereka tidak hanya terlarang, tetapi juga penuh risiko yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah percakapan panjang itu, Ari dan Siska memutuskan untuk tetap bersama. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Jika Surati mengetahui tentang mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. Aku akan membantumu melawan nenekku, kata Siska dengan nada tegas. Aku tahu banyak hal tentang masa lalunya, hal-hal yang bisa kita gunakan untuk melawannya. Ari menatap Siska dengan campuran kekaguman dan keraguan. Kamu yakin? Jika kita gagal, kita bisa kehilangan segalanya. Siska mengangguk. Aku sudah kehilangan segalanya ketika aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Sekarang, aku hanya ingin melawan untuk kebebasanku dan untukmu. Beberapa hari kemudian, Siska memberikan sebuah dokumen kepada Ari. Dokumen itu berisi informasi tentang praktik ilegal yang dilakukan oleh nenek Surati selama bertahun-tahun. Manipulasi tanah, penipuan pajak, dan bahkan penggelapan uang dari beberapa mitra bisnisnya. Informasi ini adalah senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan Surati. Kita harus hati-hati, kata Siska. Nenekku tidak akan menyerah begitu saja. Tapi jika kita berhasil, kita bisa membebaskan keluargamu dari utang dan mengakhiri semua ini. Ari menggenggam dokumen itu dengan erat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kebebasan. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangan ini akan membawa mereka pada konflik yang lebih besar. Dengan dokumen di tangannya, Ari dan Siska mulai merencanakan langkah mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum Surati mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Namun, di tengah persiapan itu, ada satu hal yang pasti. Hubungan mereka telah berubah. Mereka tidak lagi hanya sekadar pasangan yang saling mencintai. Mereka adalah sekutu dalam perjuangan melawan tirani. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Di balik semua rencana ini, ada rahasia lain yang belum terungkap. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Setelah mengetahui kebenaran tentang identitas Siska dan memperoleh dokumen-dokumen penting, Ari dan Siska mulai merancang strategi mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa melawan nenek Surati bukanlah hal yang mudah.
Wanita itu adalah seseorang yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menghancurkan siapapun yang berani menentangnya. Namun kali ini, Ari dan Siska memiliki sesuatu yang bisa membuatnya runtuh. Bukti nyata tentang praktik ilegal yang selama ini ia sembunyikan. Kita harus memastikan setiap langkah kita benar, kata Siska suatu malam saat mereka bertemu di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Jika ada satu kesalahan saja, nenekku akan menyerang balik. Ari mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mengakhiri semua ini, untuk keluargaku, untukmu, dan untuk diriku sendiri. Mereka sepakat untuk tidak langsung melaporkan dokumen itu kepada pihak berwajib. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menghadap Nenek Surati secara langsung, menggunakan informasi tersebut sebagai alat negosiasi. Tujuan utama mereka adalah membebaskan keluarga Ari dari utang dan membatalkan pernikahan mereka tanpa harus melibatkan hukum, setidaknya untuk saat ini. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Ari datang ke rumah besar milik Surati, membawa dokumen-dokumen itu dalam tas kecilnya. Siska menunggu di luar, bersembunyi di balik pepohonan, agar tidak ketahuan oleh pembantu-pembantu Surati. Jantung Ari berdebar kencang saat ia melangkah masuk ke ruang tamu. Tempat Surati sedang duduk dengan tenang, seolah-olah tak ada yang salah. "Apa maumu, Ari?" tanya Surati dengan nada dingin ketika melihat kedatangannya. "Kamu jarang sekali datang ke sini tanpa diminta." Ari menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tasnya di atas meja. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," katanya dengan nada tegas. "Aku tahu segala sesuatu tentang praktik ilegal yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun, dan jika kamu tidak membatalkan pernikahan kita, serta membebaskan keluargaku dari utang, aku akan melaporkan semuanya kepada pihak berwajib." Surati tertawa dingin, matanya menyipit mencerminkan kemarahan yang tersembunyi. "Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Kamu hanya seorang pemuda bodoh yang tidak tahu apa-apa." Namun, ketika Ari mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di depan Surati, ekspresinya berubah drastis. Ia membaca isi dokumen itu dengan cepat, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, Ari melihat raut panik di mata wanita yang selama ini tampak begitu dingin dan tak tergoyahkan. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Surati dengan suara gemetar. "Itu tidak penting," jawab Ari. "Yang penting adalah apa yang akan kamu lakukan sekarang. Jika kamu tidak memenuhi permintaanku, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu." Saat suasana tegang itu berlangsung, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Siska masuk dengan langkah mantap, wajahnya penuh tekad. "Nenek, aku yang memberikan dokumen ini kepada Ari," katanya dengan nada tegas. Surati menatap cucunya dengan mata penuh kemarahan. "Jadi kamu berkhianat padaku? Setelah semua yang telah aku lakukan untukmu? Aku tidak pernah memintamu melakukan apapun untukku," balas Siska dengan suara lantang. "Aku hanya ingin hidup bebas, tanpa harus melihat orang lain menderita. Karena ambisimu, kamu telah memanfaatkan Ari dan keluarganya demi keuntunganmu sendiri. Itu tidak adil." Surati bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena marah. "Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." Namun Siska tidak gentar. Ia maju selangkah, menatap neneknya dengan penuh keyakinan. "Aku tahu cukup banyak untuk tahu bahwa kamu salah. Dan jika kamu tidak membatalkan pernikahan ini, aku akan membongkar semua kebohonganmu kepada seluruh desa." Suasana menjadi semakin tegang. Ari berdiri di samping Siska, mendukungnya dengan tatapan tegas. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Surati akhirnya menyerah. Ia duduk kembali di kursinya, wajahnya penuh kekalahan. "Baiklah," katanya dengan suara pelan namun penuh racun. "Aku akan membatalkan pernikahan ini dan membebaskan keluargamu dari utang. Tapi ingat, ini bukan akhir dari semuanya." Ari dan Siska saling bertukar pandang, lega namun tetap waspada. Mereka tahu bahwa Surati tidak akan menyerah begitu saja.
Tetapi untuk saat ini, mereka telah memenangkan pertempuran ini. Beberapa hari kemudian, pernikahan Ari dan Nenek Surati resmi dibatalkan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan utang keluarga Ari juga dihapuskan, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Hubungan Siska dengan neneknya hancur total, dan ia memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu untuk selamanya. Ari dan Siska mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang, dan risiko-risiko masih mengintai di setiap sudut. Namun, di tengah semua tantangan itu, mereka menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang berasal dari cinta dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum terselesaikan. Apakah Surati benar-benar menyerah? Atau apakah ini hanya awal dari permainan baru yang lebih berbahaya? Setelah pernikahan dengan Nenek Surati resmi dibatalkan, kehidupan Ari berubah drastis. Keluarganya akhirnya terbebas dari utang yang selama ini mengekang mereka. Ayahnya mulai pulih secara perlahan, sementara ibunya mendapatkan pekerjaan baru di sebuah toko kelontong desa. Adiknya, yang sebelumnya sering merasa cemas karena ketegangan di rumah, kini bisa tersenyum lagi. Namun, bagi Ari, kebahagiaan terbesar bukan hanya datang dari pembebasan keluarganya, melainkan dari hubungannya dengan Siska. Ari dan Siska memutuskan untuk meninggalkan desa kecil tempat mereka tumbuh besar. Mereka ingin memulai hidup baru di kota yang lebih besar, jauh dari bayang-bayang Nenek Surati dan masa lalu yang menyakitkan. Dengan tabungan kecil yang mereka miliki, mereka menyewa sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Meskipun hidup di kota tidak mudah, mereka merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Kita akhirnya punya kesempatan untuk membangun hidup kita sendiri, kata Siska suatu pagi saat mereka duduk di balkon kecil apartemen mereka, menikmati secangkir kopi hangat. Tidak ada lagi aturan atau tekanan dari orang lain. Ari mengangguk, senyumnya lebar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan merasakan kebebasan seperti ini. Terima kasih sudah tetap bersamaku, meskipun semua yang terjadi. Siska tersenyum, lalu meraih tangan Ari. Kita melalui semuanya bersama-sama, dan aku tahu, apapun yang terjadi ke depannya, kita akan selalu saling mendukung. Namun, meskipun mereka mencoba melupakan masa lalu, bayang-bayang Nenek Surati masih menghantui mereka. Beberapa minggu setelah pindah ke kota, Ari menerima surat aneh tanpa nama pengirim. Isinya adalah pesan singkat yang membuat darahnya berdesir. Kalian pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan. Ari langsung menunjukkan surat itu kepada Siska. Wajah gadis itu langsung pucat. Ini pasti nenekku, katanya dengan suara gemetar. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, alih-alih panik, Ari memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai mereka. Kita sudah melewati yang lebih buruk, katanya dengan nada tegas. Jika dia mencoba sesuatu, kita akan menghadapinya bersama-sama. Kali ini, kita tidak akan kalah. Siska mengangguk, meskipun matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Mereka memutuskan untuk tetap waspada, tetapi tidak membiarkan ancaman itu menghancurkan kebahagiaan yang baru mereka temukan. Beberapa bulan berlalu tanpa ada tanda-tanda ancaman nyata dari Nenek Surati. Perlahan-lahan, Ari dan Siska mulai merasa bahwa mereka benar-benar bebas. Mereka mulai membangun rutinitas baru, bekerja, menjelajahi kota, dan bahkan merencanakan masa depan mereka bersama. Ari mendapatkan pekerjaan sebagai penulis lepas, sementara Siska bekerja di sebuah toko bunga kecil di pusat kota. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Ari dan Siska duduk di tepi sungai kecil di taman kota. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan angin malam membawa aroma segar dedaunan. Ari mengambil napas, dalam-dalam, lalu berbicara dengan nada pelan namun penuh keyakinan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menemukan cinta sejati dalam situasi yang paling tidak terduga, katanya sambil menatap Siska. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Siska tersenyum, matanya berkilauan karena cahaya bulan.
Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bertemu seseorang sepertimu. Kamu memberiku keberanian untuk melawan segala ketakutan. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan luka dan air mata, mereka tahu bahwa semua itu telah membawa mereka pada titik ini, titik di mana mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Nenek Surati akhirnya sampai ke telinga mereka. Wanita itu dilaporkan oleh salah satu mitra bisnisnya atas tuduhan penipuan dan manipulasi pajak. Dokumen-dokumen yang dulu Ari dan Siska gunakan untuk melawan Surati ternyata cukup kuat untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Meskipun Surati berhasil menghindari hukuman penjara karena uang dan pengaruhnya, reputasinya hancur total. Ia kehilangan banyak asetnya dan dipaksa menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Ketika Ari mendengar berita itu, ia tidak merasa senang atau puas. Sebaliknya, ia merasa lega. Ia tahu bahwa Surati akhirnya mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Tetapi yang lebih penting, ia tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Ini akhirnya berakhir, kata Ari kepada Siska suatu malam. Kita bisa melanjutkan hidup tanpa harus terus-menerus melihat ke belakang. Siska mengangguk, lalu memeluk Ari erat-erat. Kita sudah melalui badai terburuk. Sekarang, saatnya kita menikmati cerahnya langit. Beberapa tahun kemudian, Ari dan Siska memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Di hari itu, Ari merasa bahwa ia akhirnya menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak dipaksakan oleh keadaan, tetapi tumbuh dari perjuangan dan pengorbanan. Setelah pernikahan, mereka membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, lengkap dengan taman bunga yang dirawat oleh Siska. Ari melanjutkan karier menulisnya, bahkan berhasil menerbitkan novel pertamanya yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya. Sementara itu, Siska membuka toko bunga kecilnya sendiri, yang menjadi favorit warga sekitar. Meskipun mereka pernah melewati masa-masa sulit, mereka tahu bahwa cinta dan keberanian telah membawa mereka pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi takut akan masa depan, karena mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Di akhir cerita, Ari duduk di beranda rumahnya, memandangi matahari terbenam sambil memegang tangan Siska. Ia merefleksikan perjalanan hidupnya, dari seorang pemuda yang terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan, hingga menjadi pria yang menemukan kebahagiaan sejati melalui cinta dan perjuangan. Hidup ini penuh dengan ujian, katanya pelan. Tapi di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran. Dan pelajaran terbesarku adalah bahwa cinta sejati tidak datang dari tempat yang mudah. Ia datang dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Siska tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ari. Dan aku bersyukur bahwa kita berhasil melewati semuanya bersama-sama. Mereka duduk dalam diam, menikmati momen damai yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Matahari terbenam perlahan, meninggalkan jejak cahaya emas di langit. Bagi Ari dan Siska, ini adalah awal dari kebahagiaan yang abadi.